bacot-bacot gila film. Bacot gila film. Oke, kita punya di episode kali ini kita udah punya apa namanya? Ada Mas Rama dan juga ada Mas Daniel. Belum nyampe sana, Mbak. Iya dulu. Tadi katanya kenalan, itu aku baca ya. Ada Yel dulu, kan nggak langsung ke sana. Yel dulu. Yuk, silakan Yel. Apaan Yel? Ya baca gila film. Kalau kemarin nonton pasti udah tahu lah apa. Ayo. Yel. Ayo bro. Host baca Pak. Sebelum minta maaf dulu, ini pertama kalinya partner hostnya beda dari kemarin dulu sekarang. Kali ini saya dengan siapa hostnya? Kiki. Dan kita kali ini bareng lagi dengan 2 bintang tamu. Salah satunya adalah dosen sibuk lupa cita-cita. Silakan kenalkan diri. Masih dong dengan cita-cita. Keluar lo bukunya lo tanggal 17 kemarin lo. Ayo udah pada beli belum? Jangan pamer ya. Saya minta Anda memperkenalkan harus dong promo sekalian di sini. Nanti saya yang nanya, jangan di program saya loh. Oke, silakan kenalkan siapa? Ya, nama saya Rama Ruksuprojo, dosen Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, sekaligus penulis komik untuk Skylar Comics. Saya penulis Vault, Valentine, terus sempat juga sudah keluar Vault X Setan Jalanan. Tahun ini akan keluar lagi, saya sebagai co-creator nanti akan keluar Duet Maut. Dan seharusnya sih saya udah boleh promo juga, nanti akan saya juga penulis untuk trilogi baru Setan Jalanan. Makanya saya nggak lupa cita-cita, tetap masih ikut nulis berarti ya? Masih nulis. Oke, jadi itu makanya lebih simpelnya Anda itu dosen dan komikus saja ya, mungkin itu lebih iya bisa seperti itu lo kalau ingin merendahkan posisi gue tuh itu di belakang tuh udah ada lagi tuh mainan gue tuh untuk yang gue bisa. Allah lu kan orangnya pelit, nggak mungkin beli mainan. Tuh lihat tuh siapa aja tuh di situ tuh. Oke. Tuh ada Vault doang lah. Vault Valentine udah kelar gue. Tuh siapa aja tuh lo lihat tuh. Ya, udah lihat Pak, udah lihat. Banyak. Oke, kita jangan lupa dibeli ya. Jangan lupa dibeli. Udah keluar. Oke, kita lanjut ke bintang tamu kedua kita. Ayo perkenalkan diri, Mas Yuda Alexander. Siapa saya? Siapa dapat? Karena kemarin episode 1 udah ada juga. Ya, siapa tahu emang yang episode kayak orang pada nonton aja episode pertama. Kenalan dong. Bintang tamu tetap ya, bintang tamu tetap nih. Iya, bintang tamu tetap dia. View-nya cuma 100. Nama enggak apa-apa. Kenalin lagi, gue Daniel. Siapa gue? Siapa ya? Apa reputasi gue? Murtad DC. Fanbase ya, apa? Gue ya murtad. Penggemar komik DC. Oke. Dan murtad kan, sempat murtad kan? Tapi enggak, udah balik lagi. Udah kembali Udah mualaf lagi. Kembali ke jalan yang benar udah. Ya. Gue inget banget tuh dia ini jadi soalnya ada dia makanya udah kembali ke jalan yang benar. Jadi mualaf ada yang di belakang gue tuh sejak pengumuman Zack Snyder kan diumumkan bakal dibikin kan, lu mualaf lagi kan. Oke. Malam ini udah garing banget sumpah. Oke, malam ini kita bakal bahas seperti yang udah kita janjiin adalah kita bakal bahas film terbaru yang lagi rame banget di media sosial, lagi trending udah berapa hari nih, trending mulu. Itu adalah Zack Snyder Justice League. Yeay! Nggak ada apa gitu. Dan sengaja ngajak Rama dan Daniel karena Rama dan Daniel ya apa ya semacam dia banget sama komik DC. Fanboys istilahnya udah fanboys garis keras lah gitu. Fanboys keras kalau misalnya kita bahas lebih berat ke DC ya. Kalau udah bahas DC kita suka nanya-nanya ke mereka berdua gitu. Bahkan kita kalau di grup Gila Film itu kalau misalnya itu kita udah bilang dukun dan ustadznya lah gitu untuk masalah DC kalau soal nanya.
Ya Jadi iya. kalau Jadi kalau apa-apa kita nanya ke mereka aja gitu. Padahal ada gua juga kan suka komik. Heran kenapa gua diremehin banget gitu. Padahal kan gua gak paham. Lo antek Marvel lo antek Marvel. Anti Marvel bukan berarti gua nggak sama DC enggak. Padahal gua juga demen DC gitu. Orang-orang aja nggak gua anti Marvel. Oh, kemarin lu ngomongnya nggak gitu, Zul. Udah sampai bikin Ya, budget mana? ceritanya untuk Marvel ya. Oke. Nah, istilahnya Drama dan Daniel perwakilan dari fanbase lah, dan sengaja ngajak hostnya itu malam ini cewek karena kita anggap dia perwakilan orang awam yang nggak tahu apa-apa lah gitu. Jadi lebih banyak tanya. Nanti Apa yang perhatiin dia aja. Terus ngapain di Gua- sini? Ya, pasti nanti jadi tolong maklum ya kalau pertanyaan dari Kiki kalian tuh newbie banget lah gitu. Jadi pasti lo kan aduh pertanyaan apa gitu. Bikin garu-garu kepala gitu. Tapi maklum aja karena gue pengen dari sudut pandang orang awam gitu. Oke, kita mulai aja sekarang. Setelah acara ini selesai dia sudah akan masuk ke jalur yang sesat. Oke. Oke, kita Tapi emang kembali keren lagi banget setelah- sih sumpah. Demi apapun. belum Mbak. Mbak dia host gimana tuh saya bilang belum. Oh iya. Berasa jadi ini bilang tahu soalnya. Bapak ngomong mulu. Kayak ini. Ya. Oke, saya Kayak serahkan ke Raffi Anda. sama Oke. ini. Oke, kita buka obrolan baca-baca tentang kita kali ini. Yuk, kita mulai. Ciao, udah. Oke. Iya. Terus ciao lo pergi lo, Nih, gabut pertama lo, jangan gabut lo. Oke, kita lanjut ya. Nih, pertama Oke, nih. kalian. Oke, enggak, udah dulu. Tanyain dulu, udah nonton apa belum? Iya. Apa? Udah nonton apa belum? Jangan buru-buru. Udah jangan pada tanya, nonton jangan. kan? Udah pada nonton. Nggak Belum. mungkin belum Belum. pada nonton. Pasti udah pada nonton Belum. semuanya. Baru nonton Iya yang kan? 2017. Udah Ih, jelas. dong. Ya kali. Justice League. Sekarang gini deh, udah berapa kali kalian nonton? Berapa kali? Yang ya? versi Snyder ya. Dari pas rilis kan sempat crash tuh. 4 Iya, keras. kali. Itu sempat Cool Udah banget. bukti kan, makanya gue buang-buang 2-3 waktu kali banget lah. nih. 2-3 Apa? kali. Kalau 2-3 kali, 2-3 kali lo tuh habis kan lu? Sosok banget lo, Daniel. 2-3 kali. 2-3 Ya kali. ditonton bos gue bakal ditanyain nih kerjaan kenapa nggak kelar, ketahuan nih. 2-3 kali. Untuk lo Rama bener 4 kali. Rama, Hah? Apaan? 3 Lu kali beneran- sih yang full. lo bener 4 kali nonton? Ya kan hari pertama tuh hari Kamis, ya kan pas pertama kali keluar, terus hari Jumat, terus hari Sabtu kemarin, terus hari ini. Itu nonton full. Iyalah, Kok gue nggak udah pada nemu belum? Udah pada nemu belum cameo Zack Snyder di mana? Sudah. Ada. Udah. Nah, oke, gue Warkop. tahu. Di Warkop. Gue tahu Daniel tahu, Rama tahu. Nah, sekarang Kiki tahu nggak di mana cameo Zack Snyder di mana? Orang awam, semua orang awam. Nggak tahu. Serius. Nggak tahu sumpah. Kayaknya Zack Snyder yang mana juga nggak tahu deh kayaknya. Tahu mukanya tahu tapi nggak tahu di mana dia munculnya. Oke. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Bahkan Gimana? bukti friendly-nya DC ataupun bukti friendly Zack Snyder Zack Snyder juga menyertakan tokoh Marvel di dalam salah satu adegannya kan. Hah? Seriously? Iya. Nah Yang mana? kan, ini salah satu trivia yang nggak ada yang tahu nih. Oke. Ntar, kita jangan bahas ke sana dulu. Biar kita arahkan nanti sama host. Oke, Kiki. Boleh dilanjutkan? Katanya Apa yang silakan, Bu. dilanjutkan? Iya, katanya mau itu. Ayo kita Yang mulai punya dari pertanyaan siapa? Ah, Enggak. Ya nih kita lompat dulu ke bagian ending ya. Kita lompat dulu ke bagian ending. Nah, bagian ending itu kan ada bagian jokernya tuh, ya kan? Nah, bagian joker itu jadi di sini tuh sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa Superman tuh jadi apa ya? Apa? Jadi jahat atau Rasukan. gimana sih? Aku bingung. Jadi gimana tuh? Kenapa ada jokernya? Terus kenapa Superman kayaknya jadi jahat gitu? Dan mau jawab nggak? Daniel. Siapa dulu nih? Gue yakin lo tahu jawabannya, udah lo aja yang jawab. Yaudah, timbalin aja. Oke, Daniel. Jawab Daniel. Joker jadi Timore doang situ. Apa? Jadi apa? Jadi Timore. Tim Hore. Joker jadi Timore.
Ya, tapi lumayan lah yang habis ngambek-ngambek karena Joker versi Karena Joaquin dibilang Phoenix, dia jadi kasih Joker lagi. gagal gitu. Maksudnya Iya, maksudnya kan Jadi Jared Leto kan sempat ngambek tuh gara-gara versi Joaquin Phoenix dikasih film solo, sementara dia masih dicuekin gitu. Terus dikasih ini ya semacam, walaupun hore-hore kata gue sih bersyukur banget lah gitu. banternya oke sih, banter antara si Leto sama Affleck nih gila sih. Okay. Main-main singgung-singgungannya tuh udah nggak benar tuh. Udah personal banget. Ya, sekarang jawab pertanyaannya aja dulu, Pak. Oh iya benar. Jadi lupa. Jadi bahas ini. Tadi pertanyaannya apa ya? Jadi lupa. Kenapa apa? Tadi iya, kenapa kenapa Superman ada jadi itu ya? Joker? Kenapa Joker itu Superman? jadi tim hore aja atau apa gitu. Terus kenapa Superman-nya jadi jahat apa gimana gitu loh. Kalau Superman-nya ya, sih itu semacam apa sebutannya gitu. Kalau Superman-nya ya, kalau kita lihat ikutin versi DCEU ya, kayaknya sih ya ngaruhnya ke kayak di pas adegan, kalau masih inget pas di apa? BVS. Cyborg. Nah, pas Cyborg dapat vision tuh di kapalnya itu, kapalnya Superman tuh. Apa nama ship-nya ya, lupa deh. Oh iya ya. Kan dia dapat vision tuh. Yang pas Superman kayaknya megang kepalanya Batman ya? Ya nightmare gitulah. Di situ ada adegan si Aquaman dibantai Darkseid, terus ada adegan apa lagi tuh ya? Aku jadi lupa. Terus salah satu kenapa Superman itu kalau dilihat di situ ada Superman yang di ini ya, Superman lagi gendong jasadnya udah kayak tengkorak gitu. Nah, terus kalau diperhatiin di detail kayaknya itu ada di ini ya, ada di Batcave. Nah, terus di situ ada Darkseid datang. Kalau merhatiin ya, ada Darkseid datang terus dia ngerangkul pundaknya si Superman. Nah, kayaknya di situ tuh titik di mana si Darkseid mencoba mengendalikan si Superman. Dan kalau lihat di konklusinya ada di itu, di timeline Nightmare ya. Di timeline Nightmare di situ ada Superman yang jadi apa ya, semacam ya udah dikontrol Darkseid lah kalau dilihat. Apa di BVS sudah sempat kelihatan sih. Tapi itu ibaratnya kan kemarin kan Batman itu kayak kenapa ngebangunin si Superman kan. Nah, ibaratnya Nightmare itu apa namanya kayak kebalikannya, kalau misalnya yang terjadi kalau si Darkseid-nya itu yang duluan ngebangunin Superman. Kayak gitu nggak sih? Nggak. Bukan. Jadi kalau kemarin kan kenapa ngebangkitin Superman kan karena mereka butuh kekuatan yang besar buat ngalahin Steppenwolf kan. Karena Diana sendiri ngakuin Steppenwolf tuh kuat banget. Makanya mereka diskusi dan wah kita butuh Superman. Tapi dengan konsekuensi ketika Mother Box-nya aktif, Steppenwolf bakal tahu kan ininya apa si lokasi Mother Box-nya. Nah, makanya tapi karena dengan Superman yang udah hidup itu kemudian di akhir film ya ada adegan Darkseid mau datang mau menginvasi bumi, mau mendapatkan yang apa tuh namanya ya, rumusnya itulah apa atau senjata pamungkas yang diincar sama Darkseid. Anti-life equation. Nah, itulah yang nanti akan jadi inilah. Nah, tolong Ran jelasin dong, gue agak bingung tuh bagian apa anti-life equation. Jadi gini. Itu apa sih? Nah, jadi dari pertanyaan Kiki pertama, maksudnya Joker dan Nightmare Sequence itu sebenarnya apa? Nah, untuk yang pertama kita ini berangkat itu sebenarnya mundur jauh dari semenjak era di BVS. Nah, di BVS itu si Bruce Wayne dia tuh kayak mendapatkan semacam premonition ataupun pertanda gitu, bertanda kalau nanti di masa depan tuh akan ada salah satu alternatif masa depan gitu, alternatif masa depan. Kalau Superman bangkit lagi dan terus menjalani jalan ini, salah satu alternatif masa depan itu seperti itu. Superman jadi jahat, Darkseid menang, bumi hancur dan segala macam. Nah, itu salah satu alternatifnya. Nah, di alternate-nya itu ya salah satunya ada Joker lah, terus tadi ada Deathstroke dan segala macam. Itu salah satu potensial. Nah, dilanjutkan di Justice League ini makin diperluas lagi. Kenapa bisa alternate itu seperti itu? Kenapa Joker itu bisa ada dan segala macam.
Nah, cerita untuk mencapai dari alternate ini, jadi begitu pas Superman bangkit lagi, udah bertarung sama Steppenwolf, terus akhirnya Darkseid udah tahu kalau di bumi itu ada anti-life equation, makanya dia mempersiapkan penyerangan besar-besaran ke bumi. Nah, jadi nanti begitu pas penyerangan besar-besaran ke bumi, battle segala macam, hasil dari battle-nya itu nightmare sequence itu, di mana si Darkseid memanfaatkan Lois Lane yang saat itu sedang hamil dan akhirnya tewas. Jadi mereka mengambil storyline dari kalau versi game itu namanya Injustice. Iya, gue baca tuh. Ya. Nah, di situ Superman dimanipulasi sama Darkseid sampai Superman sendiri yang membunuh Lois Lane yang sedang hamil. What? Jadi menambah emosi Superman. Dan pada saat Superman benar-benar lagi lemahnya, lagi emosionalnya, lagi jatuh-jatuhnya segala macam, Darkseid menggunakan anti-life equation yang sudah dia pegang untuk mengendalikan Superman. Jadi anti-life equation itu semacam rumus kehidupan yang bisa mengendalikan kehendak bebas manusia, free will-nya manusia. What? Wow. Free will-nya makhluk hidup sebenarnya lebih luasnya, bukan hanya manusia, tapi makhluk hidup. Karena kan kita tahu Superman bukan manusia. Nah, jadi pada saat Superman lagi down-downnya, lagi segala macam, secara kejiwaannya segala macam tuh lagi lemah. Sama Darkseid digunakan anti-life equation sehingga Superman akhirnya tunduk kehendak bebasnya, akhirnya dipegang sama Darkseid. Nah, akhirnya dengan seperti itu, ini tinggal 10 menit lagi nih. Ya, sabar. Lanjut aja Pak. Nah, jadi pada saat itu makanya Superman dia menyalahkan Batman karena kematian Lois Lane itu. Diarahkan sama Darkseid untuk kayak gitu. Karena Darkseid kan basically dia perlu menguasai bumi, dia perlu segala macam. Nah, Batman kan yang sisa-sisa dari pejuang yang mempertahankan bumi kan. Nah, Darkseid sebagai bosnya, mana mau bos turun tangan sendiri. Disuruhlah bawahan. Nah, bawahannya kebetulan Superman. Nah, Superman diarahin. Nah, yang ngebunuh Lois Lane siapa nih? Ini gara-gara Batman. Udah, ya, makanya Superman segitunya untuk ngejar Batman. Sampai akhirnya kan di BVS, Batman-nya ketangkap sampai akhirnya kan dibunuh sama Superman. Nah, kenapa bisa ada Joker di situ? Ya kita tahu Joker kan hitungannya kan lebih parah daripada kecoa ya, mau diinjak kayak gimana pun juga kagak mati-mati. Nah, dia tuh survive dari apokalipsnya di bumi. Dia salah satu yang kayak gitu. Nah, karena kondisi yang sangat desperate, kondisi yang sangat mustahil dan segala macam, Batman akhirnya mau nggak mau, biar bisa survive dari kayak gitu, ya direkrut lah semua yang kira-kira ada, mau jagoan, mau penjahat. Hitungannya kan kayak ajakan kayak kita harus menang, cara yang menang gimana? Akhirnya udah semua bersatu. Nah, tapi kan karena kita tahu Joker sendiri, mereka pasti punya agenda sendiri. Joker pasti punya caranya sendiri, nggak gampang ngebujuk Joker. Makanya pas di ending tuh dua-duanya kayak saling nahan posisi lah gitu. Lo mau bantuin nggak? Kalau gue bantuin gini, nanti lo mau bantuin nggak? Ya saling nggak kepercaya. Makanya jadi kayak jadi saling sindir-sindiran. Jadi ada yang mati karena lo Batman, ada yang mati karena lo Joker gitu. Jadi kayak semuanya tuh gitu. Nah, jadi makanya potensinya di Nightmare Sequence ini untuk ngebentuk kayak bisa nggak sih gue percaya musuh abadi gue untuk ngebantu gue nyelamatin dunia. Gitu loh. Dilemanya seperti itu. Dan kenapa akhirnya Joker dipanggil lagi? Itu karena Zack Snyder. Basically ini mungkin dalam benaknya Zack Snyder, dia mikir mungkin ini adalah kesempatan terakhir gue main-main di universe DC. Dan sia-sia banget, hilang kesempatan banget kalau gue nggak bikin scene antara Batman sama Joker gitu loh. Makanya hitungannya terserah mau siapapun yang yang mau ngomong mau segala macam, intinya ini kesempatan terakhir gue main-main di dunia DC nih. Pokoknya mau nggak mau ya, ayolah gue harus bikin scene ini kesempatan terakhir gue kayak gini, makanya dipanggil. Uniknya itu Ben Affleck sama Jared Leto itu syutingnya terpisah, nggak bareng. Syutingnya nggak bareng, mereka syutingnya terpisah. Makanya kalau diperhatiin pada saat itu close up-nya si Batman sama close up-nya Joker itu nggak pernah ada close up yang bareng. Makanya jadi kayak Batman di sebelah kiri, Joker di sebelah kanan. Karena mereka ngambilnya terpisah, cuttingnya seperti itu. Dan kalaupun mereka bareng pasti cuma dilihat dari belakang, itu dari body double Batman untuk ngambil gambar Joker doang. Fun fact. Maka dari itu sebenarnya dan sebenarnya juga begitu, kenapa berpisah? Ya karena syutingnya baru-baru ini, selama dalam 6 bulan terakhir ini syutingnya. Dan udah pandemik kan? Baru. Jared Leto sendiri kan setahun kemarin sebenarnya dia hilang karena betapa kan di pedalaman Amerika, entah itu di sebelah mana. Begitu pas dia keluar dari petapaannya dia malah COVID. Ya. Pandemik? Iya, dia nggak tahu ada pandemik. Jadi cult leader gitu. Dan
Dan si Zack tuh karena dia punya reputasi yang bagus ya di kalangan para aktor sebenarnya lebih itu. Maka dari itu dia sebenarnya gampang ngebujuknya. Dan hitungannya dia bilang katanya, gue mau lanjutin gini nih, gue mau syuting kayak gini. Dan gue mungkin gak bisa bayar lo nih, tapi gimana lo mau nggak gitu. Jared bilang, ayo. Nah, Ben juga kayak gitu, gue mungkin gak bisa bayar lo nih kayak gini. Tapi semuanya akhirnya pada mau ngedukung. Gitu. Jadi makanya kenapa ada Joker, kenapa Nightmare Sequence dan segala macam. Jadi nanti potensinya kalau misalnya memang dibuat nih Justice League 2, Zack sendiri di berbagai macam interview udah bilang kalau Justice League 2 tuh kemungkinan akan ngelanjutin Nightmare Sequence-nya ini. Bagaimana itu bisa terjadi, endingnya nanti bagaimana dan segala macam. Ada storyboard-nya juga udah ini kok. Begitu tuh jawabannya. Makanya jadi intinya ya apa ide yang Nightmare Squad itu semacam ramalan, bukan cuma mimpi doang ya, bukan mimpi sih. Iya, salah satu alternate future yang mungkin bisa terjadi kalau misalnya ini. Dan basically kenapa, jadi sebenarnya banyak yang kepikiran terlalu jauh sih, maksudnya kenapa kayak gini. Batman kan salah satunya kenapa dia strategis ya, kenapa dia ahli strategis, kenapa dia hitungannya juga detektif dan segala macam. Dia itu kan karena pemikiran dia bisa berpikir agak jauh ke depan ya. Hitungannya kan biar bisa prepare kan kita harus pikir jauh ke depan dengan berbagai macam potensi kejadian yang mungkin bisa terjadi. Nah, mungkin di tahapan di mana si Bruce Wayne lagi masa-masa lagi setengah nggak sadar dan segala macam tuh otaknya berpikir sangat keras sampai akhirnya dia mikir, ini kalau lanjut ujung-ujungnya tuh bisa begini nih gitu. Maka itu jadi muncul salah satu alternate yang kepikiran sama Batman tuh bisa jadi nanti ujung-ujungnya begitu. Oke, berarti udah cukup jelas ya yang soal Nightmare Squad menurut gue. Apa? Nightmare YouTube. Nightmare Sequence. Universe. Ya, Nightmare Sequence. Sequence. Ya. Gimana Ki? Udah jelas? Jelas. Gue kayak ngasih kuliah nih begini nih. Jelas tahu sumpah. Oke. Iya ngasih kuliah kan masing-masing. Gue pengen bahas sedikit masalah sinkronisasinya si Zack Snyder dengan film-film yang udah keburu rilis nih, kayak Wonder Woman yang udah 2 film kan, Aquaman dan sebagainya gitu. Dan gue nemu nih beberapa hal kok kalau dia hubungkan, istilahnya kan universe-nya Aquaman ataupun Wonder Woman itu masih sambungan dari versinya Zack Snyder ya, gue nggak tahu apa itu. Ya basically nggak konsisten lah ya. Nggak konsisten. Dan apa, gue nemu seberapa itunya nggak sih melenceng dari sinkronisasi versi Snyder dan ataupun plotnya. Salah satu plot hole bagian ketika Mera lagi ngomong kayak ke Arthur yang soal itu aksen Inggris. Iya, enggak, bukan masalah aksen, gue masalah lebih ke itu. Gue tahu kok orang tuanya. Kan, ya orang tua. Lu paham kan? Orang tua. Di situ Mera bilang kalau dia orang tuanya udah meninggal saat perang. Tapi kita tahu persis justru di film Aquaman dia masih punya orang tua. Gitu. Masih ada bapaknya. Orang tua. Oke, terus hal kedua apalagi tuh? Itu salah satunya deh. Terus yang lagi apa ya? Lagi sama Wonder Woman enggak. Nah, itu aja dulu gitu. Menurut lu masalah sinkronisasi itu berpengaruh nggak sih buat hal-hal lainnya, buat ya untuk kelanjutan ke film DC lainnya gitu. Itu sih. Ya, contohnya Mera aja dulu. Apakah film ini berdiri sendiri tidak akan tergantung dengan film, tapi masalahnya Aquaman dan Wonder Woman itu adalah versi dari visinya Zack Snyder gitu. Ya kalau itu sih anggap aja gini, ini Zack sendiri juga yang bilang. Dia bilang tuh katanya kalau Zack Snyder Justice League itu adalah universe-nya tersendiri. Meskipun memang ada film Aquaman, meskipun ada film Wonder Woman, terus juga mungkin ada nanti ada film Shazam juga sekalipun. Kita tahu bahkan dari tampilannya aja kan beda ya, dari visual aja beda. Meskipun dasarnya atau basisnya itu sama-sama dari film Justice League, tapi memang artisnya sendiri, dalam di sini artinya tuh sutradaranya itu diberikan kebebasan untuk menjalankan story yang mereka mau bawa sendiri. Jadi meskipun detail seperti itu udah dijelaskan dalam Justice League, itu tidak terkunci kalau misalnya sutradara Aquaman, sutradara Wonder Woman itu pengen ngebawa ceritanya ke arah mereka sendiri gitu loh. Dan akhirnya dengan kebebasan yang dimiliki sutradaranya itu justru malah memunculkan atau malah menampilkan cerita yang lebih baik kan, hitungannya. Jadi makanya kan dengan kesuksesan Aquaman, dengan kesuksesan Wonder Woman, itu bukti nyata kalau mereka pengen build universe ataupun kayak ceritanya biar lebih komplit lagi. Lagi pula kan
kerahasiaan ataupun boleh dibilang kan versi fullnya Justice League Zack Snyder itu yang tahu cuma Zack doang. Ya kan? Dan detail yang pada saat diskusi saat pembangunan Aquaman, pada saat pembangunan Wonder Woman, itu di interview juga si Zack juga bilang dia melepas James Wan dan juga Patty Jenkins itu untuk kayak oke, ini tokohnya terserah lo mau bawa kemana, nggak usah ngikutin gue, terserah lo mau bawa kemana gitu. Gitu. Jadi karena kalau misalnya nggak, lo harus ikutin pakem ini, lo harus ikutin pakem ini, ceritanya belum tentu akan sebagus itu, dan belum tentu sutradaranya mau untuk melanjutkan ceritanya ke arah situ gitu. Dan Warner sendiri sebenarnya terlepas dari drama ini, dia tuh terkenal dengan director driven studio, dalam artian tuh sutradara studio yang bergerak dengan mewujudkan visi sutradaranya. Jadi lo punya cerita apa, lo punya apa, makanya gue bilang terlepas dari drama Justice League ini. Kalau lo tarik belakang dari semenjak tahun 1930 sampai hitungannya 1990-an sampai 2000-an, itu Warner Brothers tuh kenapa populer dan segala macam, itu karena mereka adalah director driven studio. Cuman yang untuk IP dari DC ini aja nih kan hitungannya kayak karena mereka corporate ya. Jadi kan untuk say yes-nya itu agak lama ya untuk corporate. Makanya kalau misalnya yang udah kerja di corporate tuh pasti tahu untuk atasan tuh untuk ngebangun itu tuh lama banget untuk say yes. Udah. Tadi sampai mana Kiki? Tadi sampai di Warner Brothers sebagai ada kaitannya antara BVS sama film-film Zack Snyder sebelumnya gitu. Apakah ada kaitannya sama film-film DC yang sebelumnya kayak misalnya Aquaman atau itu tadi ngomongin itu. Oh iya. Tadi terakhir Rama bilang masalah Warner Bros. Sebenarnya PH yang ngasih kebebasan kepada sutradara itu kan intinya kan seperti itu ya. Gue bahasa Inggrisnya agak belepotan nih, jadi ya, gue bahasa Indonesia aja. Tapi ngasih kebebasan buat sutradaranya, para sutradara. Tapi somehow untuk pengurusan IP macam DC ini, karena ini kan potensi banyak duit ya. IP yang banyak duit. Jadi corporate tuh pasti untuk yang nggak boleh gitu, harusnya begini, nggak boleh begitu, harusnya begitu dan segala macam. Tapi justru yang pengambil keputusannya bukan dari orang-orang yang paham universe komik gitu. Makanya kan jadi kayak terlihat kenapa ya itulah maksudnya IP DC-nya ini di mata publik pun jadi kayak hancur gitu. Jadi bukan ini kan kayak publik minta Man of Steel 2. Warner akhirnya oke, kita keluarin film Superman. Pemeran Superman-nya kulit hitam. Fans pinginnya Man of Steel 2. Warner jawab, oke, gue kasih Superman kulit hitam. Kan ya WTF banget gitu loh maksudnya. Kayak fans maunya apa gitu. Tapi kalau Marvel, coba dibandingin sama Marvel. Fans maunya segala macam kayak gini, Kevin Feige, oke, kasih. Memangnya apa? Jadi ini IP-nya sendiri gitu. Nama dari IP DC-nya itu sendiri, itu justru malah kayak nggak paham gimana eksekutif Warner tuh menjaga gitu, karena kan dengan begini kan public trust-nya udah hancur. Kalau public trust-nya hancur, produknya itu sendiri juga nggak akan punya nilai gitu loh. Gitu loh. Kalau dari segi bisnis tuh di situ, padahal IP-nya DC itu ya boleh dibilang sedikit lebih kuat daripada Marvel, karena DC sendiri umurnya kan lebih panjang daripada Marvel, kan lebih lama gitu. Oleh karena itu maka dari perkenalan karakter dan segala macam itu lebih lama daripada DC, jadi lebih lama daripada Marvel, sehingga potensial lebih. Nah, tapi pengambil keputusan malah orang-orang yang nggak paham sama itu. Padahal bisa ditarik-tarikin kan kayak itu. Padahal bayangin aja nih buat yang paham ataupun tahu ngikutin cerita-cerita DC, bayangin kalau misalnya Paul Dini sama Bruce Timm dikasih kebebasan untuk mengatur cerita dari DC Universe. Cakep tuh. Itu siapa? Yang lo ngomongin siapa? Paul Dini sama Bruce Timm itu adalah pemegang creative decision untuk DC Animated Series. Kita udah mulai dari Batman yang tahun 93, terus juga untuk dari Batman Phantom ya kan, The Phantasm, terus juga untuk Superman Animated Series, Justice League Unlimited, Justice League Action, terus segala macam untuk movie-nya itu meskipun adaptasi dari komik langsung. Secara kualitas
ya luar biasa kan, maksudnya benar-benar bagus, bahkan untuk beberapa animated series ataupun animated story yang original sekalipun kan, Iya. Itu juga terlihat bagus. Nah, bayangkan keseruan, lalu juga pemahaman karakter yang sampai segitunya dibawa ke versi live action. Makanya sangat opportunity itu banyak yang kelewat karena ya pengambil keputusannya sendiri kayak nggak paham gitu. Jadi intinya DC sedang dipimpin sama orang yang benar yang belum paham masalah universe perkomikan gini atau ya seperti itu ya, lebih simpel. Terlihatnya seperti itu. Terlihatnya jadi, seperti itu. Bukan di sini sih kayaknya. Warner-nya lebih ke Warner-nya. Warner-nya. Jadi makanya yang Justice League ini nih, kalau misalnya dramanya ini kan juga akhirnya diambil alih langsung sama kepala perusahaannya Warner, AT&T. AT&T yang ngambil keputusan kalau udahlah Warner nggak usah, udah gue ambil Zack Snyder, kita bikin karena gue mau launching produk nih, produknya tuh HBO Max, itu produk streaming untuk nyaingin Netflix, dan hitungannya untuk nyaingin Disney Plus juga. Tapi kan untuk launching produk kan perlu sesuatu yang perlu sesuatu yang bombastik gitu. Apa nih kira-kira yang untuk publik biar kayak oke, akhirnya gue pilih itu. Pilihlah celahnya Zack Snyder ini. AT&T langsung, Warner Picture-nya itu malah nggak mau. Makanya kan ada beberapa sabotase kayak yang launching duluan tuh pada saat yang Tom and Jerry. Iya benar. Kan? Terus yang pengumuman Superman kulit hitam. Itu pengalihan media juga tuh, pengalihan isu juga tuh terhadap ini. Jadi menjatuhkan dari value tuh kan. Pokoknya lo mendingan ikutin kita aja, Superman kita lebih bagus daripada Henry Cavill. Nah, ya mudah ada seperti itu. Jadi mulai kanibalisme di dalam perusahaan yang sama gitu. Terlihat seperti itu gitu loh. Kacau banget sih. Nah, kalau corporate tuh begitu gitu karena pengambil keputusannya banyak. Makanya AT&T yang jebatanin, yang hitungannya pagerin Zack Snyder, udah pokoknya produk lo aman di gue gitu, kayak gini, nggak perlu kayak gini. Okay. Kalau kita bandingin sama Marvel dan Disney beda, karena kenapa? Disney memberikan kuasa penuh pada Kevin Feige untuk ngurus Marvel. Jadi udah nih lo, ya udah gimana? Lo perlu apa? Gue tayangin di sini. Lo perlu apa? Gue tayangin di situ. Jadi dapat support gitu, dapat support yang kayak begitunya. Makanya jadi public trust-nya itu seperti itu. Makanya kalau misalnya gue lihat nih, pada saat announcement kayak WandaVision, Falcon, Winter Soldier, Loki segala macam akan tayang eksklusif di Disney Plus dengan hitungannya kayak Tenet, terus Justice League, terus segala macam mau muncul di HBO Max, strateginya tuh sebenarnya sama. Strateginya sama, tapi pada saat pengumuman itu di launching, respon dari publiknya beda. Pada saat launching itu di HBO Max kan dia bilang nggak bisa, ini film, ini harusnya tuh di bioskop segala macam, jatuhin value-nya lagi, ya kan? Terus segala macam, jadi HBO Max tuh nggak bisa dapat PR yang positif. Tapi pada saat Disney Plus announce kalau oke, nanti akan ada film yang akan tayang eksklusif di Disney Plus-nya doang, jadi bukan di bioskop. Terus nanti ini akan eksklusif Disney Plus dan segala macam. Publik malah segala macam. Malah dapat PR yang bagus. Karena sebenarnya strateginya sama. Nah, ini salah satu bukti kalau value nilai dari IP-nya itu sendiri itu sebenarnya udah hancur karena pergerakan bisnisnya itu. Sehingga kalau misalnya kita mau ngejaga nilai value kalau misalnya produknya ini kita harus bisa dapetin public trust-nya. Gitu. Oke, ini lumayan berat ya. Lumayan berat nih. Ya, saham. Benar berat nih. Ya. Padahal kuliah manajemen ini. Bisa tahu sampai ke beluk ke akar-akarnya gitu loh. Iya. Kurang kerja kayak dosen. Kayaknya jadi dosen belum terlalu bikin Anda padat kerjaan ya, sampai Anda mikirin masalah sejauh itu. Ini tadi sambil nungguin gue nyelesain buat kuliah besok nih, gue besok kuliah pagi nih. Oke, kita tuh kalau Daniel ada mau tanyain nggak? Mumpung kita masih dalam satu yang sama. Ya, ada beberapa sih yang gue mau tanya, kayak iklan. Kayak Anti-Life Equation. Kan kalau lihat di filmnya kan yang invasi pertama pas Age of Heroes tuh ya, part 2 tuh. Age of Heroes kan
Nah, ternyata yang pertama kali datang tuh malah Darkseid ya. Sedangkan di Justice League kan malah si Steppenwolf. Nah, di situ kan dia ngegebrak pakai kapaknya tuh ya. Pakai kapaknya itu ngegebrak bumi terus muncullah apa ya tulisan-tulisan simbol Omega itu lah. Simbol Omega. Nah, terus pas di si Steppenwolf berhasil ngumpulin 2 Mother Box, kemudian dapat vision kayak flashback ke adegan itu. Nah, ternyata malah Steppenwolf yang nyadar kalau anti-life equation itu ada di bumi. Nah, makanya itu jadi pertanyaan gue, kenapa kok Darkseid yang nyari-nyari itu malah bukan Darkseid, malah waktu itu masih muda namanya masih Uxas. Ya? Masih Uxas. Tapi nggak disebut. Siapa namanya? Uxas. Ayo, Uxas. Gue udah lupa tuh. Semoga masuk jok Nah, itu yang jadi pertanyaan gue, entah karena mungkin ribuan dunia yang sudah diinvasi sama Darkseid, jadi ya tapi lucunya ya kalau memang alasannya lupa, tapi kata Steppenwolf kan bumi itu satu-satunya dunia yang fought back gitu, satu-satunya dunia yang melawan, tapi kok bisa lupa kalau ada anti-life equation itu. Gue kok kesannya gimana ya, Darkseid lupa. Nah, itu yang gue sampai sekarang tuh kayaknya kesannya jelek banget. Gue masih belum nemu. Lupa, gitu. Nah, lucu gitu. Makanya gue masih belum nemu alasannya kok malah Steppenwolf gitu yang ini. Padahal yang nyari anti-life equation itu sih Darkseid. Ya, sebelum si Rama jawab, lu bayangin ya, Darkseid itu garang gitu ya. Angker gitu. Tapi lupa. Makanya diingetin sama di saat I told you. Oh, itu asistennya sekretarisnya ya, ngecatatin gitu. Kan gue udah bilang gitu, ada si Kiki nggak nyambung tuh, kasihan tuh Kiki nggak nyambung. Statusnya kan orang awam. Nggak ada bagian. Nggak apa-apa. Nggak, Kiki pasti nggak kok. Yang bagian si Desert bilang ke si Darkseid, kan gue udah bilang Steppenwolf itu bakal gagal. Iya, tapi lu bandel aja. Itu kan kata-kata sekretaris gitu, ke bosnya gitu. Makanya yang ngingeti kalau lupa sekretarisnya. Oke, jawab Rama. Oke. Jadi gini, pada saat momen si Uxas itu datang dan invasi pertama kan, itu juga pada saat dia nyerang bumi dan segala macam kan dia ada yang tanya, dan pada saat dia ngancurin gitu kan mungkin memang muncul simbol, tapi kan itu merupakan efek dari serangannya. Si Steppenwolf kenapa bisa tahu kalau ternyata simbol itu merupakan bagian dari anti-life equation? Kalau misalnya bisa dilihat kan itu kamera kan dari atas tuh. Ya kan kamera dari atas nggak bisa lihat dari atas apa yang dilihat. Tapi Darkseid itu lagi di bawah, emang dia bisa ngelihat itu atasnya tuh simbolnya bentuk apaan? Simpel banget ya. Gue kira apa? Gue nggak tahu yang ada intrik atau apa gitu. Iya sih. Apa? Oke lah. Satu ya kan. Efeknya kan kayak begitu. Dan pada saat itu kan juga Darkseid percaya kalau anti-life equation itu kan adalah salah satu misteri alam semesta yang basically bisa menghidupkan sebuah kehidupan. Dan pada saat invasi itu kan kalau misalnya dilihat kan ya setelah diserang itu terus bumi tandus kan, boleh kan karena serangannya itu kan. Apakah masih memungkinkan kalau Darkseid berpikir apa ada di sini anti-life equation? Gitu Lagi mencerna. Jadi memang kalau yang paling sederhana sih gitu aja. Darkseid-nya di bawah, dia nyerang, terus dia ninggalin simbol, dan dia akan beranggapan kalau itu adalah simbol gue, kalau gue udah pernah nginjakin tanah di sini. Tapi dia ada di bawah. Tapi pada saat Steppenwolf ngelihat premonition-nya, pada saat dia melihat itunya, kalau misalnya diperhatiin kamera tuh dari atas untuk melihat simbol apa yang dibikin sama si Darkseid. Dan ternyata simbolnya kalau misalnya itu membentuk Omega. rumus anti-life equation. Nah, oleh karena itu maka si Steppenwolf bisa bilang kalau anti-life equation ada di bumi. Tapi kalau misalnya untuk versi komiknya sendiri, kalau misalnya itu anti-life equation itu bukan di bumi. Di mana? Source wall. Apalagi tuh? Source wall itu pembatas antara dunia alam semesta lah. Alam semesta sama sang pencipta lah kalau di DC itu. Wow. Jadi alam semesta tuh ada ujungnya. Ujungnya tuh adalah tembok. Source wall itu adalah temboknya. What the fuck? Jadi isinya tuh kalau ada orang-orang yang mau nembus temboknya tuh ntar dia terperangkap di source wall itu.
Jadi patung. Jadi patung di apa ya? Di temboknya itu. Iya. Semacam monumen lah, pengingat kalau jangan macam-macam lah, jangan coba-coba menembus. Nggak bisa tembus gitu. Alam semesta itu ada pembatasnya. Kalau dunia di situ sebenarnya dibentuknya kayak begitu. Dan nggak banyak yang gitu. Sampai akhirnya fast forward, kalau misalnya di versi komik ya, dan juga ada di versi animated seriesnya juga ada. Di fast forward akhirnya megang Entire Equation itu bukan Darkseid, tapi Lex Luthor. Luthor yang megang. Kalau di versi animated series dan komik. Siapa Ki? Luthor siapa Ki? Luthor manusia tapi kan. Iya. Dan itu tahu Luthor. Makanya kan di BVS kalau misalnya ada yang udah nonton yang rambutnya kayak Kajul. Kalau udah nonton yang extended, di situ kan si Lex kan sebenarnya dia stay di pesawat dia si Zod kan. Terus dia belajar tentang Mother Box, dia belajar tentang Steppenwolf, dia belajar tentang Darkseid dan segala macam. Sehingga di situ Lex punya knowledge, dia punya pengetahuan kalau yang diincar sama Darkseid adalah Entire Equation. Sehingga Lex akan menggunakan semua source yang dia punya untuk mengambil Entire Equation. Uniknya bukan buat dia gunain, tapi buat jadi bahan barter. Buat jadi bahan barter. Dia tahu Darkseid kuat. Dia tahu Darkseid akan menang. Terus Lex pingin bumi tetap jadi milik manusia. Dia barter. Gue kasih lo Entire Equation tapi lo pergi dari bumi. Saya aja gitu. Kalau udah megang anti coalition apalah. Anti-life. Jadi kayak anti kehidupan. Rumus anti kehidupan. Rumus anti kehidupan. Nah, jadi itu dipakai buat barter sama Lex untuk ngusir Darkseid dari bumi. Jadi, ini gue kasih, tapi lo pergi dari bumi. Darkseid terima sama Darkseid. Dia ambil, dia pergi dari bumi. Lex keluar jadi penyelamat bumi. Dia dapat apa yang dia mau. Penyelamat bumi bukan Superman. Penyelamat bumi bukan alien. Penyelamat bumi adalah manusia. Egonya Lex yang menang. Lex tampil sebagai pahlawan. Itu yang dia mau. Oke. Dia maunya orang-orang berpikir kalau dia itu ya hero. Iya. Dia yang dipuja. Kelicikan dan kehebatan Lex. Cerdas dia berarti. Iya. Pintar. Oke, kita lanjut ya. Udah jelas, cukup jelas Daniel? Dari Ustadz Rama udah jelas ya. Oke, lanjut lagi Bu Ustazah. Ustazah mau nanya. Oh ya nih. Ini pasti gampang pertanyaannya. Gampang lah dari orang nanya. Nggak, tadi kan pertanyaan kan dari akhir nih. Ini kita maju dikit gitu kan. Nah, kan ada pas Batman bangun tidur tuh kan, tiba-tiba ada makhluk ya, apa sih namanya, Martian ya? Martian Manhunter. Itu karakter baru. Martian Manhunter itu dari komik apa? Dari komik Superman kah, Batman kah, atau Wonder Woman kah, atau Green Lantern kah? Atau dia punya komen tersendiri, maksudnya punya komik tersendiri? Iya, itu kan semacam, maksud gue sebelum lu jawab, itu semacam karakter baru banget untuk yang nggak baca komik pasti ini siapa nih tiba-tiba nongol gitu, apalagi nggak ada nongol di filmnya versi Joss Whedon gitu. Jadi mungkin semacam apa kita bisa kasih tahu teman yang benar-benar bertaunya apa sih karakter gitu, itu sih Ram. Itu adegan lucu sih. Oke, kalau sebenarnya sih ada siapa dia gitu. Siapa sih? Ngaku-ngaku. Itu masih mending. Dia nyamar jadi emaknya Clark Kent, meluk si Lois Lane. Itu anjir nih orang-orang habis meluk itu, ini kata gua mah gitu. Sebenarnya sih ada dua versi ya, ada post crisis, ada pre crisis story sih sebenarnya untuk tentang Martian Manhunter. Tapi yang mungkin akan lebih populer diterima sama publik tuh sebenarnya yang post crisis. Jadi titik balik itu sebenarnya pada saat Crisis on Infinite Earth ya, komik tahun 1985. Tapi pada dasarnya gini, Martian Manhunter tuh kalau untuk pembaca komik itu pasti akan senang banget karena dia merupakan jantung dari Justice League.
Dia tuh jantungnya, karena kenapa dia yang boleh dibilang yang menyatukan ataupun yang menggabungkan hero-hero DC akhirnya menjadi Justice League. Itu dia, Martian Manhunter kalau versi dari komiknya. Karena story-nya tuh bermula dari historinya tuh Martian Manhunter, makhluk Mars. Satu-satunya ras Mars yang tersisa. Karena pada saat itu Mars lagi perang saudara, pokoknya lagi battle lah segala macam. Karena sebenarnya ada 2 ras di Mars, hijau sama kulit putih, kulit putih sama kulit hijau. Nah, kayak di Indonesia, kayak di bumi. Indonesia kulitnya macam-macam, sampai ada yang oranye kan. Amerika. Gue tahu tuh siapa. Tapi pada saat lagi perang saudara itu, Martian Manhunter yang spesifik yang satu ini, J'onn J'onzz, dia tuh mendadak ke transport ke bumi tahun 1950-an oleh seorang ilmuwan, dan akhirnya dia mandek di bumi, dia nggak bisa pulang ke Mars. Tanpa dia ketahui, tanpa ada dia di sana, Mars itu akhirnya tandus, keluarganya meninggal dan segala macam. Dan akhirnya dia stuck di bumi, dan mau nggak mau dia harus blend in gitu, dia harus nyampur sama orang-orang bumi. Makanya dia mulai jadi detektif terus segala macam. Nah, kalau dicerita Man of Steel ini akhirnya kan dia jadi jenderal kan. Powernya sendiri sebenarnya untuk pembaca komik seharusnya dia tuh digambarin tuh setara dengan Superman. Serius? Dia setara dengan Superman. Tambah satu kekuatan untuk lagi. Powernya tuh dia setara dengan Superman. Dia bisa terbang, kan sebenarnya lebih hebat karena dia powernya lebih banyak. Bisa terbang juga, kuat juga, bisa telepati, kekuatan pemikiran, dan punya intangibility. Jadi hitungannya kayak vision, jadi bisa tembus tembok dan segala macam. Dan juga dia bisa untuk itunya shape shifting. Dia bisa berubah juga, makanya powernya tuh sebenarnya lebih kuat daripada Superman. Dan kenapa dia menyatukan Justice League? Karena ternyata selain dari J'onn J'onzz, dari ras Mars yang kulit hijau, ternyata beberapa Mars yang kulit putih itu makhluk Mars yang hitungannya lebih ganas ya. Karena untuk yang kulit hijau itu yang pecinta damai dan segala macam. Nah, kalau yang kulit putih itu pejuang, kanibal, pokoknya yang jahat-jahat lah. Ternyata juga nyampe ke bumi dan menyamar jadi beberapa hero-hero yang ada. Dan akhirnya karena mulai berbahaya dan segala macam, dia mulai ngumpulin Superman, Batman dan segala macam, akhirnya bareng-bareng buat mengalahkan dari White Martian-nya ini. Dan sejak itu karena dia satu-satunya ras yang tersisa, dia punya sedikit koneksi sama Kal-El, sama Superman. Karena kalau Superman juga ras terakhir dari kaumnya. Satu rasa lah ya. Iya, lebih ada koneksi di situ. Jadi sama-sama kayak kita adalah ras terakhir terus segala macam, jadi punya koneksi gitu. Dan Superman hitungannya bilang ke lo sekarang udah nggak sendiri lagi, lo sekarang ada bareng sama kita. Akhirnya yang menyatukan semua ya udah. Jadi untuk menyelamatkan J'onn J'onzz, untuk bikin dia hitungannya merasa welcome di bumi, makanya sama Batman disediain tempat, terus sama Wonder Woman juga segala macam ya kayak gitu. Balik lagi. Jadi sebenarnya itu yang nyatuin Justice League itu bukan Batman. Ternyata kalau versi komik seperti itu. Tapi kalau untuk versi Justice League tuh pinginnya karena rasa utang dari Batman ini akhirnya digambarin Batman yang coba ngumpulin. Tapi kalau versi komik sebenarnya sih Martian Manhunter. Batman sendiri untuk versi komik sebenarnya nggak pernah mau ngumpul Justice League, sebenarnya nggak pernah mau. Anak introvert ya. Dia pokoknya kalau lo butuh gue panggil gue, kalau nggak udah jangan ganggu gue gitu. Introvert lah gitu. Gue nggak suka party. Gue suka party. Itu perbedaan paling mencolok. Perbedaan paling mencolok antara Justice League sama Avengers. Itu perbedaan paling mencolok. Avengers tuh kumpul-kumpul di clubhouse, makanya disediain rumah kan sama si Tony segala macam tuh kerjanya kalau nggak ada apa-apa pokoknya ngumpul. Justice League itu ngumpul kalau perlu doang. Kalau nggak mereka sibuk dengan penjahatnya masing-masing. Bahkan terkadang Batman pun dipanggil Justice League butuh lo, Batman bilang tar lu Joker lagi kayak gini udah lurus aja sendiri, lu kan Justice League gitu. Ya, intinya anak-anak di situ nggak asik diajak nongkrong lah ya. Gitu. Gue kesindir tuh, gue kesindir juga nih. Sana gue ini juga. Oh, jadi
yang suka DC itu menggambarkan kepribadian masing-masing ya gitu. Anak introvert gitu, suka sendiri gitu. Ngumpul-ngumpul apa itu? Enggak, tapi balik lagi dong ke pertanyaan Kiki. Originnya si Martian Manhunter itu dari mana sih? Maksud gua dari komik apa, atau apakah dia udah punya stand alone sendiri atau apa gitu? Komiknya udah ada stand alone sendiri dan segala macam, tapi penampakan ataupun penampilan dia paling banyak itu adalah di komik Justice League. Karena kayak tadi yang gue bilang, karena dia penyatu Justice League, jadi dia lebih banyak perannya tuh di cerita-cerita ataupun di komik-komik Justice League. Tapi dia punya stand alone story sendiri, dia punya komik sendiri, Martian. Oh gitu. Sebenarnya sih kitab yang paling bagus untuk memahami cerita Martian Manhunter dan keseluruhan dunia DC itu kalau misalnya mau baca tuh New Frontier dari mendiang Darwin Cook. Iya, udah ada versi animasinya kan itu. Iya, animasi itu the best presentation of what DC Universe is all about. Itu presentasi atau penampilan ataupun penjelasan ataupun cerita paling bagus untuk merangkum dunia DC itu seperti apa. Itu dari New Frontier, dari komik DC New Frontier. Boleh nonton kartunnya atau enggak, sebenarnya sih benar-benar lebih bagus komiknya sih. Komiknya itu benar-benar lebih full, lebih komplit. Martian Manhunter-nya di situ diceritainnya jauh lebih bagus. Karakterisasi terisolasinya dia lebih digambarkan, dan paranoidnya Amerika lebih terlihat kalau misalnya si Martian Manhunter itu munculin diri dan segala macam, itu benar-benar lebih komplit, lebih seru, lebih bagus. Oke, berarti udah ada selalu sendiri. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Balik lagi nih ke film, kayaknya tadi kita bahas komik, filmnya agak terlupakan, kata Mas. Oke, gue mau tahu nih, balik lagi ke film ya. Nanti gue bakal tanya ke kalian satu-satu, cuman mungkin gue awali dari Kiki dulu, soalnya Kiki yang paling awam. Kalau kalian jawab duluan, takutnya Kiki ngikut kalian gitu. Oke. Kalian semuanya udah pada nonton film Justice League versi Joss Whedon dong gitu. Nah, dari Kiki dulu deh. Kiki sendiri versi Joss Whedon, udah nonton versi Joss Whedon itu gimana? Suka apa enggak? Itu jawab aja dulu. Suka aja, kan aku kan orang awam, jadi aku suka aja. Suka aja, oke. Suka aja karena aku ngeliat benefit-nya gitu kan. Oke. Tapi intinya suka lah ya gitu. Suka lah ya gitu. Suka lah ya. Oke. Nah, lo Daniel sebelum lo nonton, tapi gue udah tahu jawabannya, tapi gue pengen perjelas lagi sih supaya kita ada yang kita posting ya di media sosial. Lu sendiri gimana, Daniel? Kalau gue pertama nonton tuh pas 2017 itu kan. Yeah. Nah di situ kan belum ada dramanya, cuma tahunya kan Zack anaknya mundur. Zack Snyder kan meninggal tuh ya. Kemudian dia mundur terus dilanjut sama Joss Whedon. Waktu itu sih nggak ada rasa ini ya, maksudnya nggak ada curiga atau apa. Tapi ternyata pas nonton filmnya tuh dari openingnya aja udah aneh gitu loh. Pas lihat ada opening Superman dengan muka yang aneh, terus dialog yang nggak banget gitu loh, beda. Jadi jauh banget lah rasanya dari kalau lihat tone-nya dari Man of Steel, kemudian BVS, terus lanjut ke Justice League yang 2017 itu dari opening aja udah bertanya-tanya, kok gini ya? Terus coba terusin, ternyata banyak hal yang aneh lah. Terus karakter yang nggak sesuai sama versi sebelumnya lah, kayak Batman yang tadinya gelap, kelam segala macam, tahu-tahu dibikin bercanda kayak pas adegan dia dilempar sama Superman terus jatuh luka terus something is definitely bleeding. Gak banget lah. Terus di situ udah mulai masa sih Zack bikin film, memang sih katanya sih bakal ringan, cuma kok ini nggak Zack banget lah gayanya gitu kan. Terus sampai akhirnya muncul lah drama di balik layarnya udah mulai terkuak, dan sampai kemarin rilis yang Snyder Cut ya Justice League udah nggak ada lah, udah gue anggap nggak ada. Oke. Sekarang gue pengen tahu, Rama gimana, Ram? Lu waktu pertama kali nonton versi Joss Whedon? Gue mungkin lebih ekstrim ya, karena ya pertama juga dari adegan pembuka yang Superman mukanya penyok begitu kan. Aneh banget. Gue nggak punya definisi lain kecuali bilang Henry Cavill mukanya penyok kecuali. Tapi gue lebih ekstrim lagi karena bahkan gue kumpulin semua bahan, gue edit ulang itu film Justice League sendiri. Itu kan beberapa mungkin lo udah nonton kan Zul ya? Udah gue kasih kan editan gue, dan itu saking nggak puasnya terhadap
Justice League itu gue edit ulang sendiri filmnya untuk sebisa gue, dan ya mungkin gak nyampe ke level Zack Snyder sih ya, karena bahannya gue juga gak punya segitu banyak. Jauh lah. Siapa lu? Makanya kan. Bahannya juga ternyata gue gak punya semua kan, ya gimana cara gue edit ya kan. Oke, lanjut ya. Ya sampai segitunya. Jadi intinya lah. lu gak suka banget ya? Intinya gak suka banget. Oke.